Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Agustina, NIM 038. Di sini saya akan membahas mengenai penulisan laporan formal. Poin A yaitu pengertian laporan formal. Laporan formal adalah laporan yang ditulis secara ilmiah sebagai hasil penelitian. Biasanya isinya singkat, tetapi padat dan sistematis serta logis. Laporan formal bersifat impersonal dan materinya disajikan dalam suatu pola struktur. Oleh karena itu, perencanaan dalam menyusun suatu laporan formal sangat penting. Dalam membuat rencana formal, banyak hal yang dipertimbangkan, antara lain yaitu mendefinisikan masalah, kerangka untuk analisis, menyusun kerangka, melakukan penelitian, dan analisis data. Yang poin B yaitu mendefinisikan masalah. Dalam menulis suatu laporan, tahap pertama adalah mendefinisikan masalah. Dalam menulis suatu laporan harus memutuskan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu laporan. Sebagai contoh, jika melakukan penelitian tentang peredaran obat-obatan terlarang, dalam hal ini, apa yang melatar belakangi orang kecanduan obat-obatan terlarang, di mana memperoleh obat-obatan terlarang, bagaimana cara menyalurkan obat-obatan tersebut, dan sebagainya. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan membantu dalam melakukan investigasi terhadap isi laporan yang dibuat. Sehingga dalam mendefinisikan masalah, kita memerlukan yang pertama, pertanyaan yang tepat, dan yang kedua, mengembangkan pertanyaan tujuan. Selanjutnya poin C, yaitu kerangka untuk analisis. Penelitian yang memerlukan kerangka atau outline untuk keperluan analisis karena mungkin dalam memecahkan masalah, seperti kerangka laporan memungkinkan menulis dengan cara yang sistematis. Akan tetapi, membuat kerangka untuk penelitian tentu akan berbeda dengan cara membuat kerangka laporan. Karena penelitian berisi langkah-langkah pemecahan masalah, sedangkan kerangka laporan berisi alternatif pemecahan masalah. Yang pertama yaitu mengembangkan struktur yang logis. Dalam mengembangkan struktur yang logis, penelitian yang logis dan mudah dipahami sesuai dengan subjek penelitiannya, dimulai dengan melihat tujuan penelitian secara menyeluruh untuk menentukan apakah akan menggunakan kerangka outline informasional, analitis, atau gabungan keduanya. Yang A yaitu tugas informasional, suatu studi yang mengarah kepada laporan faktual dengan sedikit analisis atau penafsiran umumnya, dikelompokkan atas dasar sub-subtopik. Sub-subtopik tersebut dapat disusun dalam berbagai cara, yaitu yang pertama urutan tingkat kepentingan, yang kedua secara berurutan, yang ketiga secara kronologis, yang keempat menurut ruang tempatnya, yang kelima menurut geografis, dan yang keenam menurut kategori. Metode-metode tersebut bisa digunakan dalam menyusun suatu laporan pemantauan atau laporan pengendalian prosedur dan kebijakan serta laporan perkembangan sementara. Yang B yaitu tugas analitis. Laporan yang berisi analisis, kesimpulan, dan rekomendasi umumnya dikategorikan dengan metode pemecahan masalah atau problem solving method. Misalnya, masalahnya adalah menentukan mengapa perusahaan mengalami kesulitan dalam mencari sekretaris yang terampil. Kerangka yang mungkin tampak sebagai berikut. Mengapa perusahaan mengalami kesulitan memperoleh sekretaris yang terampil? Yang pertama, gaji terlalu rendah. Yang A, apakah perusahaan membayar gaji sekretaris terlalu rendah? Yang B, apakah perusahaan lain membayar gaji sekretaris lebih tinggi? Yang C, apakah pembayaran gaji yang tinggi mempengaruhi pemilihan pekerjaan sekretaris? Kemudian yang kedua, lokasi perusahaan kurang baik, yaitu A, apakah lokasi perusahaan mudah dijangkau dengan transportasi umum? Yang B, apakah lokasi perusahaan cukup menarik? Yang C, apakah biaya hidup di sekitar lokasi
perusahaan dapat terjangkau? Dan yang D, bagaimana dengan kriminalitas di setiap lokasi perusahaan? Kemudian yang ketiga, tersedianya sekretaris yang terampil semakin menurun. Yang A, berapa jumlah sekretaris yang tersedia 5 tahun lalu dan sekarang? Yang B, berapa permintaan sekretaris 5 tahun yang lalu dengan sekarang? Nah, selanjutnya yang kedua yaitu aturan pembagian. Membagi sesuatu secara fisik adalah relatif susah dibandingkan membagi suatu ide yang tak nampak secara fisik. Bagaimana dampak membagi ide-ide yang baik? Berikut ini adalah beberapa aturan singkat mengenai pembagian suatu ide ke dalam beberapa komponen. Yang A, memilih prinsip-prinsip dasar pembagian secara benar. Yang B, gunakan satu kategori atau prinsip setiap kali membagi laporan ke dalam sub-sub topik. Yang C, setiap pembagian kelompok harus terpisah dan berbeda. Yang D, teliti dalam melakukan pendaftaran semua komponen. Jika mengikuti aturan tersebut, investigasi yang dihasilkan akan logis, sistematis, dan lengkap. Kemudian yang ketiga, menyusun kerangka pembuka. Kerangka pembuka atau preliminary outline memberikan kemudahan dalam melakukan investigasi karena sangat diperlukan, yaitu jika merupakan salah satu di antara beberapa orang yang melakukan suatu tugas. Kemudian investigasi akan semakin luas dan akan mencakup banyak sumber dan jenis datanya. Selanjutnya Anda tahu dari pengalaman masa lalu bahwa orang yang meminta untuk melakukan studi atau riset akan melakukan revisi terhadap tugas selama kegiatan investigasi Anda. Poin selanjutnya yaitu D, menyusun rencana kerja. Selanjutnya yaitu menetapkan suatu rencana kerja yang didasarkan pada kerangka pembuka atau pendahuluan. Jika menyusun suatu rencana untuk kepentingan sendiri, rencana tersebut relatif informal, berisi suatu daftar sederhana mengenai langkah-langkah perencanaan, estimasi terutama dan waktu, dan sejumlah sumber informasi yang digunakan. Suatu rencana kerja formal umumnya mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang A, permasalahan yang dihadapi. Yang B, maksud dan skop atau ruang lingkup atau investigasi. Yang C, pembahasan atas urutan tugas. Yang D, telaah atas pekerjaan proyek, jadwal, dan sumber-sumber yang diperoleh. Selanjutnya poin E, melakukan penelitian. Dalam kaitan ini, bagaimana memperoleh informasi yang diperoleh baik melalui sumber primer atau primary sources maupun sekunder. Sumber primer akan memberikan informasi atau data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli atau tangan pertama untuk tujuan tertentu, sedangkan sumber sekunder akan memberikan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu. Data sekunder tersebut berasal dari laporan tangan kedua. Yang pertama yaitu sumber-sumber primer. Apabila informasi yang diperlukan tidak tersedia dari sumber-sumber sekunder, maka harus mengumpulkan dan menafsirkan data dengan melakukan penelitian primer. Kemudian harus melakukan penelitian secara langsung ke dalam dunia nyata. Ada 4 cara untuk mengumpulkan data primer, yaitu memberikan dokumen-dokumen, observasi, survei, dan melakukan eksperimen. Yang kedua yaitu sumber-sumber sekunder. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi mengapa orang menggunakan sumber-sumber sekunder, yaitu melalui jasa online atau jaringan internet. Yang A, karena hemat waktu. Yang B, ketelitian. Yang C, relevansi. Dan yang D, efektivitas biaya. Selanjutnya, poin F, analisis data.
Dengan melihat data yang telah dikumpulkan dari berbagai sudut pandang, akan dapat menjawab berbagai pertanyaan yang sudah disiapkan dalam suatu rencana kerja atau work plan, yaitu perhitungan statistik. Kebanyakan data yang diperoleh dari suatu penelitian berbentuk angka-angka. Dengan perhitungan statistik secara sederhana, kita dapat menghitung rata-rata atau average, perkembangan atau trends, dan korelasi atau correlation. Salah satu cara untuk melihat data adalah dengan mencari rata-ratanya. Dalam hal ini, rata-rata dapat dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu mean, median, dan mode atau modus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.